Dokter cepat, dok tolong, ucap Randy begitu sampai di ruangan bersama seorang dokter dan perawat. Dario menoleh ke arah pintu. Dokter tolong, selamatkan putri saya mohon. Sebentar pak, tolong menjauh. Anthony dan Helen menarik Dario menjauh, sedangkan Randy dan Brian membantu seorang perawat menggeser berangkar asam agak ke ujung agar dokter lebih leluasa memeriksa kondisi Azura. Detak jantung pasien terus menurun dok, ucap perawat. Dokter pun segera mengambil alat pacu jantung atau defibrilator, alat untuk mengatasi gangguan irama jantung atau aritmia yang dapat mengancam jiwa. Alat ini akan ditempelkan pada dada pasien untuk membantu pasien mengontrol ritme jantung yang tak normal. Alat ini akan mengirimkan kejutan berupa listrik ke jantung untuk membantu merangsang agar detak jantung dan otot jantung kembali berfungsi dengan normal. 1, 2, 3. Dokter menempelkan alat itu ke dada Azura, namun detak jantung Azura tetap tidak mau berdenyut lagi. 1, 2, 3. Dokter kembali menempelkan alat pacu jantung itu ke dada Azura, tapi masih belum ada tanda-tanda jantung Azura berdetak kembali. Sekali lagi, 1, 3. Untuk yang ketiga kali dokter menempelkan alat pacu jantung itu ke dada Azura, tapi alat pendeteksi gelombang detak jantung defibrilator tetap menunjukkan garis lurus. Dokter dan perawat saling menatap dengan gelengan kepala. Kenapa berhenti dok? Tempelkan lagi alat itu ke dada putri saya, kembalikan denyut jantungnya. Dario meronta dalam cekalan tangan Anthony dan Helen. Dario terus meminta dokter agar menempelkan alat pacu jantung itu ke dada Azura lagi. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Seketika Dario merasa jantungnya berhenti berdetak. Tidak mungkin, Azura anak yang kuat. Azura masih bisa bertahan. Dario menangkis tangan Helen dan Anthony yang mencengkram lengannya, lalu berjalan dengan sempoyongan menghampiri putrinya yang terbaring pucat di berangkar rumah sakit. Dengan tangan gemetar, Dario merebut alat pacu jantung dari dokter dan menempelkan ke jantung Azura. Bertahan sayang, Dedi akan menolong kamu. Dedi tidak akan membiarkan kamu pergi. Dedi akan melindungi kamu. Azura bangun sayang, kamu kuat. Pak Dario, dokter menahan tangan Dario. Pasien sudah meninggal. Meskipun berat, Pak Dario harus menerima kenyataan ini. Saya tidak terima. Putri saya belum meninggal. Putri saya bukan anak lemah. Dia pasti bisa bertahan. Dario mengusap air matanya dengan kasar, lalu mengarahkan alat pacu jantung itu ke dada putrinya lagi. Namun tetap tidak ada hasil. Tidak ada tanda-tanda putrinya sadar kembali. Dokter mengambil kecut jantung itu dari tangan Dario dan mulai melepas alat-alat medis yang ada di tubuh Azura. Apa yang kalian lakukan? Jangan lepaskan itu. Nanti putri saya tidak bisa bernafas. Dario berteriak dan menahan perawat yang ingin melepas alat pernafasan putrinya. Maaf Pak Dario, putri Anda sudah meninggal. Jelas perawat dengan sorot mata sendu. Tidak, saya bilang putri saya belum meninggal. Kenapa kalian semua mengatakan putri saya meninggal? Dario menggenggam erat tangan putrinya yang terasa dingin. Azura, ini Dedi. Lihat ini. Dedi menggenggam tangan Azura. Dedi tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan Dedi. Jangan takut ya. Dedi tidak akan pernah meninggalkan Azura. Mimpi tadi saat Sia membawa
kabur Asyurah terus terbayang-bayang dalam kepalanya. Entah terbawa suasana atau bagaimana, Dario tidak tahu. Tapi yang jelas mimpi itu sangat menakutkan. Dario takut mimpi itu menjadi pertanda buruk bagi putrinya. Dario takut Sia sudah meninggal dan ingin mengajak Asyurah mati bersamanya. Tidak, Dario tidak akan membiarkan itu. Asyurah tidak ingin pergi bersama Sia. Asyurah menangis dan berteriak histeris meminta tolong. Dario akan merasa gagal menjadi seorang ayah jika tidak bisa membawa putrinya kembali. Asyurah, putri Dedi, jangan takut nak, jangan menangis. Dedi akan melindungi kamu. Dedi tidak akan membiarkan siapapun membawa kamu pergi. Sini, Dedi akan menggendong kamu. Dario menggendong tubuh mungil putrinya dan memeluk erat. Punggungnya yang baru saja dioperasi seolah tak terasa sakit sama sekali. Rasa sakit hati kehilangan putrinya menutupi rasa sakit fisiknya. Dario tidak berpikir apapun selain memeluk putrinya dan terus memanggil-manggil nama putrinya, berharap putrinya mau membuka mata lagi. Sayang, lihat ini. Dedi memeluk kamu erat. Tidak akan ada yang mengambil kamu dari Dedi. Jangan takut ya, jangan nangis. Asyurah, Pak, cucuku. Helen ikut menangis dalam pelukan suaminya. Anthony tidak bisa mengatakan apa-apa selain mengusap punggung istrinya untuk menenangkan, karena sekarang Anthony sendiri juga sangat terpukul. Air mata tak henti mengalir membasahi pipi dan suaranya tercekat di tenggorokan. Pak, tolong jangan menggendongnya seperti ini. Tolong baringkan putri Anda, pinta dokter. Tidak, tegas Dario sambil menatap tajam dokter dan semua orang yang ada di ruangan ini yang mencoba mengambil Asyurah dari gendongannya. Tidak ada yang boleh mengambil putriku. Asyurah masih hidup. Asyurah hanya sedang lelah dan ingin tidur sebentar. Setelah 1 jam tidur, Asyurah pasti bangun lagi. Helen semakin tak kuasa menahan tangis melihat putranya seperti ini. Dario pasti begitu syok dan belum bisa menerima kepergian Asyurah. Namun yang lebih Helen takutkan kombinasi semua masalah yang terjadi dan kepergian Asyurah mengganggu kejiwaan Dario. Membayangkan putra satu-satunya gila membuat tangis Helen semakin kencang. Dario, Asyurah sudah meninggal. Tolong baringkan Asyurah di kasur lagi nak, pinta Anthony dengan lembut. Tidak, aku tidak mau berpisah dengan putriku. Aku akan terus memeluknya seperti ini. Aku akan memastikan putriku aman dan tidak akan ada yang mengambilnya dariku. Dario mengeratkan pelukan pada tubuh putrinya yang sangat lemas. Dario menatap wajah Asyurah dan mencium keningnya. Dedi akan melindungimu sayang. Jangan takut, jangan nangis. Sini, biarkan papa yang melindungi Asyurah. Papa akan menjaga Asyurah juga. Anthony mendekat dan berusaha membujuk Dario agar Dario mau menyerah kepadanya. Menjauh dariku, Pak. Dokter dan perawat juga ikut mendekat. Aku bilang menjauh. Dario marah besar dan menghempaskan alat EKG rumah sakit. Alat itu mengenai salah satu perawat dan melukai kakinya. Menjauh kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa putriku. Tidak punya pilihan lain demi keselamatan semua orang. Dokter pun berencana menyuntik Dario dengan obat bius. Dengan bantuan beberapa orang memegangi lengan Dario, dokter akhirnya bisa menyuntik lengan Dario dengan obat bius. Kalian menjebakku, sialan kalian semua. Dario merasa kepalanya mulai memberat dan tubuhnya mulai melemas. Kenapa kalian semua jahat sekali? Kenapa kalian ingin memisahkanku dengan putriku? Putriku sedang menangis dan ketakutan. Dia meminta tolong padaku. Aku ayahnya. Aku hanya ingin menjaga dan melindungi putriku. Kenapa kalian tidak mengerti perasaanku? Tolong, jangan pisahkan kami.
Tubuh Dario merosot dan bersandar pada dinding, menangkuk pipi putrinya yang pucat dan menatap dengan air mata membayang di pelupuk mata. "Azura," panggil Dario di sisa tenaga. Efek obat bius membuat matanya semakin mengantuk dan kepalanya berat sekali. "Maafkan Dedi. Maaf, Dedi tidak bisa melindungi Azura. Maaf, Dedi gagal menjadi ayah yang baik untuk Azura. Maaf nak, jangan menangis lagi, jangan takut. Dedi akan selalu mendoakan Azura. Dedi akan menyampaikan permintaan maaf Azura pada Mami. Dedi juga akan mengatakan pada Mami, Azura sangat menyayangi Mami. Maafkan Dedi, maaf." Dario tak sanggup menahan mata agar tetap terbuka. Berat dan semakin berat, lalu benar-benar kehilangan kesadaran. Dokter segera mengambil Azura dari gendongan Dario, sementara Randy, Brian, dan Anthony memindahkan tubuh Dario ke berangkar dan memasang infus lagi dengan bantuan perawat. "Punggung putra saya berdarah lagi, Dok." Anthony menunjukkan kedua telapak tangannya yang berdarah. "Saya akan menggantikan perban," ucap seorang perawat. Anthony pun segera mengurus surat kematian Azura dan segera mengurus pemakaman. Anthony dan Helen sepakat untuk melakukan pemakaman tanpa Dario. Mereka khawatir Dario mengamuk dan histeris seperti tadi. Sebelum pergi, Helen menghampiri Azam dan mengusap keningnya. "Azam harus kuat ya nak. Azam anak yang hebat. Azam harus terus sama Grandma." Helen menunduk dan mencium kening cucunya. "Randy, Brian, saya titip Dario dan Azam." Randy dan Brian mengangguk bersamaan sembari mengepalkan tangan menahan kesedihan hati mereka melihat Dario histeris seperti tadi. Sebagai teman, hati Randy dan Brian sakit sekali. Helen dan Anthony pun meninggalkan ruang IGD bersamaan dokter dan jenazah Azura. "Semua sudah siap kan?" tanya Max pada Rion, temannya sekaligus pengacara cerai Dario. "Semua sudah siap. Lagi pula apa yang mau kita siapkan? Pak Dario sendiri yang bilang kita tidak perlu menyiapkan apa-apa dan cukup mengiyakan semua yang dikatakan pengacara dari pihak Bu Savana," jawab Rion. Max menghela nafas berat. "Sebenarnya Pak Dario juga nggak mau cerai, tapi Pak Dario bilang perceraian ini untuk kebahagiaan Bu Savana. Pak Dario juga bilang dia sudah terlalu banyak menyakiti Bu Savana." Di tengah-tengah obrolan, Victor datang menghampiri mereka. "Rion." Victor mengulurkan tangan pada Rion. Rion langsung menjabat tangan Victor. Ruang lingkup pekerjaan mereka yang sama-sama seorang pengacara membuat Victor dan Rion saling mengenal. Hanya beda firma hukum saja. Beberapa kali Victor dan Rion menjadi rival kasus. Jika kasusnya alot, kadang-kadang baper sampai keluar persidangan dan tidak mau saling menyapa. Namun jika kasusnya sudah selesai dan mereka bertemu di kafe atau tempat nongkrong dekat firma hukum mereka jadi akrab lagi. Sekarang Victor dan Rion menjadi rival lagi dalam kasus perceraian Savana dan Dario. "Sini Bang, duduk. Sidang masih setengah jam lagi," ucap Rion. Victor duduk di samping Rion. Sekarang mereka bertiga duduk melingkari meja bundar. "Oh ya, kenalin Bang, ini namanya Max, temen gue, orang kepercayaan Pak Dario." Rion memperkenalkan Max pada Victor. "Anda Victor, anak Tante Ayuma?" tanya Max. "Brian teman saya, bilang kemarin anak Tante Ayuma yang bernama Victor meminjam ponselnya." Victor mengangguk. "Kemarin Mama juga cerita, selain Dario ada 3 orang yang menolong Savana waktu diculik Zia. Namanya Max, Brian, dan Randy. Senang bertemu Anda Pak Max." Victor menjabat tangan Max. "Saya mengucapkan banyak terima kasih. Anda sudah menolong adik saya. Senang bertemu dengan Anda juga Pak Victor. Saya menolong Bu Savana atas perintah Pak Dario. Orang yang paling pantas mendapat ucapan terima kasih dari Anda dan keluarga adalah Pak Dario." Victor mengangguk.
Setelah nanti Dario sadar, saya akan mengucapkan terima kasih secara langsung. Max menoleh pada Victor dan menatap intens. Tidak bisakah Anda mengucapkan terima kasih dengan cara membatalkan perceraian ini? Maksud saya bukan berarti karena Pak Dario sudah menyelamatkan Bu Savana. Kesalahan Pak Dario bisa langsung dimaafkan begitu saja. Tapi jika ada permasalahan dalam rumah tangga, bukan pernikahannya yang selesai, tapi masalahnya yang harus diselesaikan. Dan saya rasa perceraian ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Saya bicara seperti ini karena saya sudah menikah selama 5 tahun pernikahan. Saya dan istri saya sudah merasakan asam manis pernikahan. Victor menghela nafas berat. Saya tidak tahu. Tugas saya di sini hanya sebagai pengacara Savana. Meskipun Savana adik saya, bukan berarti saya ikut campur urusan pernikahan Savana. Apa Bu Savana sudah sadar? Belum. Max menghembuskan nafas kasar. Apa enggak sebaiknya kita lanjutkan sidang ini setelah Bu Savana dan Pak Dario sadar? Tanya Max sambil menatap bergantian Rion dan Victor. Victor terdiam dan mengingat kembali percakapannya dengan Ayuma di rumah sakit tadi. Sebelum dia berangkat ke pengadilan agama, Victor juga menyarankan agar sidang ditunda sampai Savana dan Dario sadar. Tapi Ayuma tetap ingin melanjutkan sidang perceraian. Ayuma bilang ini demi kebahagiaan Savana, karena Victor juga ingin Savana bahagia. Dan jika perceraian ini memang untuk kebahagiaan Savana, maka Victor datang ke pengadilan ini dan siap melanjutkan sidang. Aku nggak tahu Max, aku cuma pengacara di sini, ucap Rion bingung. 15 menit lagi. Max melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Mereka bertiga sama-sama menghela nafas berat. Lalu tiba-tiba ponsel Max berdering. Itu panggilan dari Randy. Halo Ren, ucap Max setelah menggeser tombol hijau di layar ponsel untuk mengangkat panggilan. Bang, Max mengernyit. Lu nangis? Enggak, Max terkekeh. Kenapa sih? Max berhenti terkekeh. Begitu menyadari pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sampai Randy menangis. Jantung Max berdetak kencang. Begitu membayangkan hal-hal buruk yang kemungkinan menimpa Dario dan anak-anak. Mengingat Randy di rumah sakit menjaga mereka. Ren, lirih Max dengan wajah tegang. Ada apa? Semua baik-baik saja. Suara Max berubah serius. Max semakin panik mendengar Randy terisak-isak. Randy yang paling muda di antara dia dan Brian. Randy memang perasa dan peka, tapi dia jarang menangis. Dia hanya menangis jika ada sesuatu yang benar-benar menyentuh hatinya. Azura bang, anaknya Pak Dario. Azura kenapa? Azura meninggal. Dokter bilang racun di tubuh Azura sudah menyebar. Nyawa Azura tidak bisa diselamatkan lagi. Pak Dario histeris dan menolak percaya Azura sudah meninggal. Dokter tidak punya pilihan lain dan akhirnya membius Pak Dario. Sekarang Pak Dario pingsan dan Azam belum siuman juga. Aku kasihan bang, aku sedih. Tubuh Max langsung melemas. Kenapa? Tanya Victor dan Rion bersamaan.